materi atau teori pada modul kelima ini. Dari judulnya sendiri yaitu medan magnet dalam solenoida. Nah, kan sudah ada ya di tugas pendahuluan. Ada yang mau memberikan pendapatnya nggak tentang penjelasan mengenai medan magnet itu apa dan solenoida itu apa? Oke, untuk Indah Raudatul, silahkan. Terima kasih Kak. Perkenalkan, nama saya Gina Raudatul Jana Nasir, NIM 2020-11093. Medan magnet adalah medan gaya yang mengelilingi magnet atau partikel yang bermuatan bergerak. Sedangkan solenoida ialah kumparan yang terbuat dari kabel panjang yang dililitkan secara rapat dan dapat diasumsikan bahwa panjangnya lebih besar daripada diameternya. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih. Jawabannya udah lengkap sekali ya. Saya ulas kembali bahwa medan magnet itu adalah daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi sifat kemagnetannya. Dan solenoida itu adalah kumparan kawat yang diameternya sangat kecil dibandingkan dengan panjangnya. Nah, maka medan magnet dalam solenoida itu adalah daerah di sekitar solenoida atau kumparan kawat dipengaruhi oleh sifat kemagnetan. Oke, lanjut. Nah, di sini itu ada 3 tujuan. Ada yang mau bantu menyebutkan apa ketiga tujuan di sini pada modul ini? Doni Harbi Harahap, silahkan. Baik Kak, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Doni Harbi Harahap dengan NIM 2020. Tujuannya yang pertama mempelajari hubungan antara medan magnet dengan arus listrik. Yang kedua mempelajari hubungan antara medan magnet dengan jumlah lilitan persatuan panjang. Yang ketiga menentukan nilai tetapan permeabilitas nu. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih atas jawabannya. Udah lengkap ya. Ada 3 tujuan. Nah, yang pertama itu mempelajari hubungan antara medan magnet dengan arus listrik. Nah, ini itu berhubungan dengan rumus kuat medan magnet pada solenoida, yaitu B dikali mu 0 dikali dengan N dikali dengan kuat arus. Nah, dari rumus ini kita dapat lihat bahwa kuat medan magnetnya itu sebanding atau bisa disebut dengan berbanding lurus dengan arusnya. Jadi ketika kuat arusnya itu semakin besar, maka kuat medan magnetnya itu semakin besar juga, seperti itu. Nah, yang kedua adalah mempelajari hubungan antara medan magnet dengan jumlah lilitan per satuan panjang. Nah, sama dari rumus yang ini, di mana kan jumlah lilitan persatuan panjangnya itu adalah N. Nah, N ini juga berbanding lurus kan dengan kuat medan magnetnya. Nah, N ini dapat dicari dengan rumus jumlah lilitan dibagi panjang kawat. Oke, jadi ketika kawatnya itu semakin panjang, artinya kan kerapatannya itu semakin rapat. Nah, artinya ketika semakin rapat kawatnya itu, maka kuat medan magnetnya itu semakin besar pula. Kemudian yang ketiga adalah menentukan nilai tetapan permeabilitas mu. Ini itu dapat dicari dengan menggunakan rumus permeabilitas relatif, yaitu K sama dengan mu dibagi mu 0. Nah, dari rumus ini nih, ada yang bisa menyebutkan nggak apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi medan magnet? Lalu Andar Siwi, silahkan. Baik Kak, terima kasih Kak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Galandar Siwi, NIM 2020-11095. Dari rumus yang sudah dipaparkan tadi, faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya medan magnet dalam solenoida itu ada arus listrik,
Kemudian yang kedua panjang solenoida, yang ketiga jumlah lilitan. Dan yang keempat bahan yang disisipkan ke dalam bagian solenoida. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih. Udah betul ya. Yang faktor pengaruhnya itu dari ini, tetapan permeabilitas ruang hampa, yaitu besarnya itu 4V dikali 10 pangkat min 7 Tesla meter per ampere. Kemudian dari sini yaitu jumlah lilitan dan juga L yaitu panjang solenoida dan juga kuat arusnya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada alat dan perlengkapan yang digunakan pada modul ini. Ada yang mau menjelaskan fungsi alat-alat di sini? Fandri Syahputra, silahkan. Baik Kak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fandri Saputra Anggai dengan NIM 2020-11078. Yang pertama ada alat dan perlengkapan yaitu catu daya yang berfungsi sebagai sumber tegangan listrik. Kemudian ada solenoida dengan panjang 50 cm yang berfungsi sebagai induktor dan tempat mengamati medan magnet. Kemudian ada rheostat yang berfungsi sebagai pengatur kuat arus listrik. Dan kemudian ada kabel penghubung yang berwarna merah dan berwarna hitam yang berfungsi sebagai penghubung antar komponen. Kemudian ada sensor medan magnet yang berfungsi sebagai mendeteksi kuat medan magnet. Kemudian ada Eurolab interface yang berfungsi untuk mengubah data dari sensor agar dapat dibaca oleh komputer. Kemudian yang terakhir ada multimeter digital yang berfungsi sebagai alat untuk mengukur kuat arus listrik. Sekian Kak, terima kasih. Oke, terima kasih. Jawabannya udah lengkap sekali ya, bahwa catu daya ini kita ketahui fungsinya itu sebagai sumber tegangan listrik. Kemudian ada solenoida atau kumparan kawat. Ini tuh panjangnya 50 cm, yaitu sebagai induktor. Kemudian rheostat di sini itu untuk mengatur kuat arus listrik dan kabel penghubung untuk menghubungkan antar komponen. Sensor medan magnet BT flag untuk mendeteksi kuat medan magnet. Nah, di sini ada juga Eurolab interface. Ini itu fungsinya untuk menghubungkan alat sensor medan magnet. Nah, dihubungkan. Kemudian juga ada multimeter digital yang fungsinya untuk mengukur arus, tegangan, dan hambatan listrik, di mana multimeter digital di sini kita gunakan itu untuk mengukur nilai arusnya. Oke, lanjut. Nah, pada modul ini tuh ada pembahasan mengenai magnet, magnetisasi, demagnetisasi atau istilah-istilahnya dalam modul ini. Nah, ada yang mau menjelaskan nggak apa itu magnet? Atau memberikan pendapatnya? Oke, Habibullah, silahkan. Baiklah, magnet adalah benda yang memiliki kemampuan menarik benda-benda lain yang ada di sekitarnya, Kak. Oke, terima kasih. Udah betul ya, magnet itu juga suatu objek yang mempunyai medan magnet, sama aja penjelasannya. Kemudian ada magnetisasi. Ada yang mau menjelaskan? Muhammad Revan Rizky, silahkan. Ya Kak, izin menjawab. Nama saya Muhammad Revan Rizky Yudatama, NIM 2020-11109. Magnetisasi adalah sebuah proses ketika sebuah materi yang ditempatkan dalam suatu bidang magnetik akan menjadi magnet. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Saya ulas kembali bahwa magnetisasi ini adalah peningkatan nilai medan magnetnya. Nah, bisa dengan cara induksi. Kemudian ada demagnetisasi. Ini tuh kebalikan dari magnetisasi. Ada yang mau menjelaskan nggak? Sania Lutfiana, silahkan. Baik, perkenalkan nama saya Sania Lutfiana, NIM 2020-11089. Demagnetisasi itu adalah upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kemagnetan.
Oke, terima kasih udah betul. Nah, contohnya itu atau untuk menghilangkan nilai medan magnet atau menguranginya itu bisa dilakukan si magnet itu dibanting atau dipanaskan. Seperti itu. Paham ya? Lanjut. Nah, pada gambar pertama ini tuh merupakan peristiwa dua buah magnet apabila kutub yang sama didekatkan, maka akan saling tolak-menolak. Sementara dua kutub yang berbeda jenis apabila didekatkan, maka akan saling tarik-menarik. Kemudian di gambar kedua ini, kita bisa melihat kan, ini di sini tuh ada garis-garis nih. Nah, garis-garis ini tuh disebutnya fluk magnet. Nah, apa sih fluk magnet itu? Fluk magnet adalah garis hayal gaya magnet yang menembus permukaan bidang, arahnya dari utara ke selatan. Nah, ini kan garisnya itu dari utara atau N, kemudian ke selatan. Nah, masuk ke permukaan bidangnya, seperti itu. Lanjut. Nah, sifat kemagnetan itu pada suatu benda ada 3 nih. Yang pertama ada ferromagnetik. Ada yang mau menjelaskan nggak apa itu ferromagnetik? Aurelia Indrawan, silahkan. Izin menjawab. Perkenalkan, nama saya Aurelia Jennifer Indrawan, NIM 2020-11-082. Ferromagnetik adalah benda yang ditarik kuat oleh magnet. Terima kasih. Oke, udah betul ya jawabannya. Nah, contohnya itu besi dan baja. Lanjut yang kedua, paramagnetik. Ada yang bisa menjelaskan? Andi Ahyina, silahkan. Baik, perkenalkan, nama saya Jaina Ardina, NIM 2020-11-077. Paramagnetik adalah benda yang dapat ditarik lemah oleh magnet. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih udah betul. Dapat ditarik lemah oleh medan magnet. Contohnya itu aluminium dan seng. Kemudian ada diamagnetik. Ada yang mau menjelaskan? Muhammad Fazrin, silahkan. Izin menjawab, Kak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fazrin, NIM 2020-11-079. Diamagnetik ialah benda yang ditolak oleh magnet, Kak. Oke, terima kasih. Udah betul juga nih. Nah, contohnya kayu, emas, dan timah. Mungkin saat kalian masih sekolah dasar atau iseng-iseng nih main magnet. Nah, ketika magnet itu didekatkan dengan besi, maka akan saling tarik-menarik atau si magnet itu nempel tuh di besinya. Nah, kemudian contoh di paramagnet itu kan aluminium. Kita ambil contoh itu di sendok aluminium. Ketika magnet itu kita dekatkan, sendoknya itu tertarik, tapi lama-kelamaan atau cuman sesaat itu jatuh lagi gitu magnetnya. Nah, itu tuh karena lemah tersebut dari paramagnetik. Kemudian diamagnetik itu sama sekali tidak dapat menarik. Oke, lanjut. Nah, di sini ada mengenai permeabilitas nih, ada permeabilitas magnetik dan relatif. Ada yang mau menjelaskan nggak permeabilitas magnetik itu apa? Sania Lutfiana, silahkan. Sania. Ya, maaf Kak. Perkenalkan, nama saya Sania Lutfiana, NIM 2020-11-089. Permeabilitas itu adalah ukuran kemampuan bahan untuk membentuk medan magnet di dalamnya. Oke, terima kasih. Udah betul ya jawabannya bahwa permeabilitas magnetik itu adalah ukuran kemampuan suatu bahan untuk membentuk medan magnet. Nah, ada juga nih permeabilitas relatif. Ada yang mau menjelaskan? Anugrah Hutagol, silahkan. Izin menjawab, Kak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anugrah Hutagol dengan NIM 2020-11-094. Untuk permeabilitas relatif itu adalah perbandingan antara permeabilitas efektif dan permeabilitas absolut. Oke, terima kasih jawabannya. Nah, permeabilitas relatif itu adalah perbandingan antara tetapan permeabilitas dengan tetapan permeabilitas ruang hampa. Ini tuh yang rumus di tujuan 3 tadi ya.
udah saya tuliskan. Nah, di mana mu 0-nya itu bernilai 4V dikali 10 pangkat min 7 Tesla meter per meter. Nah, kan di sini membahas permeabilitas nih. Ada yang bisa menyebutkan nggak faktor permeabilitas itu ada apa aja? Silakan yang ingin menjawab boleh raise hand. Oke, apabila tidak ada, saya jelaskan aja ya. Nah, faktor permeabilitas itu ada bahan atau medianya, suhu, tekanan, medan magnet, arus listrik, dan juga banyaknya lilitan. Oke, lanjut. Nah, hukum-hukum. Nah, di sini itu pada modul medan magnet dalam solenoida ada 4 hukum yang berlaku. 2 diantaranya adalah Biot-Savart dan hukum Ohm. Ada yang mau memberikan penjelasan mengenai Biot-Savart dan hukum Ohm-nya? Silakan yang ingin menjawab boleh raise hand. Andi Azuna, silakan. Perkenalkan, nama saya Angelina Adinya, NIM 2020 11077. Adapun hukum Biot-Savart menyatakan bahwa besarnya induksi magnet di suatu titik di sekitar kawat berarus listrik adalah berbanding lurus dengan kuat arus yang mengalir pada kawat tersebut. Satu lagi untuk hukum Ohm-nya. Hukum Ohm berbunyi kuat arus dalam suatu rangkaian berbanding lurus dengan tegangan pada ujung rangkaian dan berbanding terbalik dengan hambatan rangkaian. Oke, terima kasih ya untuk jawabannya. Udah betul bahwa Biot-Savart itu adalah besarnya induksi medan magnet di suatu titik di sekitar kawat yang berarus listrik. Nah, dan untuk hukum Ohm itu yang kita ketahui sebelum-sebelumnya bahwa pada suatu rangkaian tertutup apabila diberikan tegangan maka akan timbul arus yang mengalir, di mana arus tersebut berbanding lurus dengan tegangan dan berbanding terbalik dengan hambatan pada suhu konstan. 2 hukum selanjutnya adalah hukum Oersted dan Kirchhoff 2. Ada yang mau menjelaskan? Galuh Andarsiwi, silakan. Baik, terima kasih Kak. Ingin menjawab, hukum Oersted berbunyi jika muatan listrik mengalir pada kawat penghantar konduktor, maka akan timbul akibat gaya magnetik di sekitar kawat berarus tersebut. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih. Untuk Oersted itu apabila suatu penghantar dialiri arus listrik akan timbul medan magnet. Dan Kirchhoff 2 itu yang sudah kita sama-sama pelajari dari modul sebelumnya, yaitu jumlah beda potensial pada suatu rangkaian tertutup sama dengan 0. Nah, ini ada arah medan magnet pada solenoida. Arah medan magnetnya itu menggunakan kaidah tangan kanan, di mana ibu jari itu menunjukkan kutub utara. Nah, sementara keempat jari kita yang lain ini menunjukkan arus listriknya. Dari sini bisa dilihat ada tanda panah kan. Nah, tanda panahnya itu ke arah atas, sesuai dengan arah 4 jari kita itu. Kemudian nih, apabila posisi tangannya seperti ini, nah di sini kan ibu jari tetap ya menunjukkan kutub utara, maka kutub utaranya itu berada di Y ini. Kemudian arah arusnya itu ke bawah karena keempat jari kita itu arahnya ke bawah. Jadi dari sini masuk ke belakang, kemudian masuk lagi seperti itu. Nah, di sini ada penerapan solenoida di dalam kehidupan sehari-hari. Ini tuh contohnya nih pada telepon rumah. Nah, solenoidanya itu ada di sini. Kemudian satu lagi itu ada bel listrik. Nah, terlihat kan ini rangkaiannya solenoida atau kumparan kawatnya di sini. Nah, ada yang bisa atau bantu menjelaskan bagaimana sampai belnya itu berbunyi atau prosesnya?
Ada yang bisa menjawab? Silahkan raise hand. Oke, Belum ada raise hand. apabila nggak ada, saya jelaskan aja ya. Secara singkatnya itu ketika switch atau saklar ini dalam keadaan on, artinya kan rangkaian itu tertutup. Nah, arus listrik itu mengalir ke kumparan. Nah, ke kumparan ini kemudian akan terbentuk medan magnet. Nah, lalu terjadi kan elektromagnetik. Nah, karena di sini terbentuk elektromagnetik, jadi si jangkar besi ini tuh dapat tertarik. Nah, apabila jangkar besi ini tertarik, kemudian kan si pemukul ini akan ikut tertarik. Ketika ikut tertarik itu akan mengenai gongnya. Nah, kemudian mengeluarkanlah bunyi itu secara singkatnya. Oke, lanjut ke data pengamatan. Nah, data pengamatannya itu ada 2 tabel nih. Untuk tabel pertama, yang diketahui itu adalah jumlah lilitan. Kemudian ada juga panjang kawatnya. Nah, di sini nilai N-nya ini dapat dicari dengan rumus yang tadi kan. Yang ini, jumlah lilitan kawat dibagi dengan panjang kawat. Nah, kemudian di sini ada kuat medan magnet. Ini tuh kan satuannya mili Tesla. Kemudian kalian ubah nih ke Tesla dengan cara dikali 10 pangkat min 3. Oke, nah kemudian di sini nih yang diketahui datanya itu kan ada arus dan kuat medan magnet. Tadi saya sudah jelaskan di tujuan pertama bagaimana hubungan medan magnet dengan kuat arus. Nah, ada yang mau menjelaskan nggak dari data pengamatan ini? Bagaimana hubungannya? Silahkan yang ingin menjawab, raise hand. Galuh Andarsiwi, silahkan. Baik Kak, terima kasih. Dari rumus tersebut, besarnya medan magnet pada solenoida itu berbanding lurus dengan kuat arusnya. Jadi di tabel itu kan kuat arusnya semakin lama semakin besar. Nah, jadi nanti medan magnetnya juga akan semakin besar karena dia berbanding lurus, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih ya, jawabannya udah betul. Sesuai dengan tujuan di nomor 1 tadi. Lanjut ke tabel 2. Nah, di tabel 2 ini yang diketahui itu ada jumlah lilitan dan juga arusnya. Kemudian untuk yang ini sama ya kayak yang di tabel pertama, dari mili Tesla ubah ke Tesla dengan cara dikali 10 pangkat min 3. Kemudian yang harus kalian cari itu nilai N-nya. Nah, nilai N-nya cari dengan rumus ini, di mana N-nya itu yang ini, hanya 1 datanya. Nah, untuk nilai L-nya itu kan berbeda-beda nih, dari 0,2 sampai 0,5. Di sini ada Oke, nah perhitungan ini tuh nanti kalian bisa masukkan di tugas akhir nomor 2. Lanjut ke tugas akhir. Nah, soal pertama, buatlah grafik kuat medan magnet solenoida terhadap arus. Kemudian hitung tetapan permeabilitas mu dari kemiringan garis yang diperoleh. Nah, kalian lihat data dari tabel nomor 1. Kan yang diketahui itu arus. Nah, arusnya ini di sumbu X. Kemudian kuat medan magnetnya ini di sumbu Y. Jangan lupa ya, satuan dan juga judulnya. Apabila kalian sudah membuat grafiknya, nah kalian selanjutnya akan mencari gradiennya. Rumus gradien itu Y2 min Y1 dibagi X2 min X1. Nah, untuk mencari nilai ini itu, Y dan X-nya itu, kalian lihat dari grafiknya kemiringan garisnya. Nah, cari kemiringan garis yang paling panjang. Nah, di sini kemiringan garis yang terpanjangnya itu ada di titik ini sampai ke titik ini. Nah, ini tuh kan kalau dilihat
enggak terlalu lurus. Nah, nanti kalian bisa lihat ketika membuat grafik itu dengan klik trendline. Oke, nanti saya contohkan deh. Nah, di sini titik ini tuh sebagai X1-nya. Kemudian titik ini sebagai Y1. Nah, di titik ini sebagai X2-nya. Dan tarik ke sini sebagai Y2-nya. Nanti kalian masukkan nilainya untuk mencari gradiennya. Apabila sudah dicari nih, kalian lanjut ke mencari N-nya. Di mana rumusnya kan N dibagi L. N dan L-nya itu sudah ada di tabel nomor 1. Di atas tabelnya tuh ada kan tadi. Nah, lanjut ke mencari mu-nya atau permeabilitas, yaitu M dibagi dengan N-nya yang sudah kalian cari. Di sini artinya ada 3 perhitungan. Lanjut, nomor 2, buatlah grafik kuat medan magnet solenoida terhadap jumlah lilitan per meter. Kemudian hitung tetapan permeabilitas mu dari kemiringan garis yang diperoleh dan lihat dengan data di tabel 2. Nah, ini tuh hampir sama, namun menggunakan data di tabel 2. Dimana kan kita itu mencari nilai N-nya dulu nih. Nah, N-nya itu dicari kan, L-nya tadi ada 7 data, berarti ada 7 perhitungan. Nah, apabila sudah didapat, kalian masukkan nih ke sumbu X-nya. Sumbu X-nya yaitu N kan, jangan lupa satuannya per meter. Kemudian di sumbu Y-nya itu dari tabel 2 masukin nih untuk medan magnetnya. Kemudian sama seperti di nomor 1, cari gradiennya. Caranya juga sama, yaitu Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 min X1. Nah, di sini kemiringan garisnya itu ada di titik ini. Nah, kemudian kayak tadi ini X2, Y2, tarik sana, kemudian X1 dan Y1. Sebentar ya, saya contohkan untuk cara mengambil trendline-nya agar melihat kemiringannya. Nah, kalian klik, kemudian kan di sini ada chart elemen, kemudian ada trendline. Nah, nanti di sini ada garis bantu nih. Kalian lihat di grafik kalian itu yang garis miringnya sebelah mana. Nah, di sini yang grafik yang saya tampilkan itu garis kemiringannya ada di titik yang saya tadi jelaskan. Oke, tapi jangan dipakai ya, cuman buat dilihat aja. Yang kalian print nanti atau kalian masukkan ke tugas akhir seperti ini aja. Lanjut ke tugas akhir yang nomor 3. Nah, untuk nomor 3 ini hitung nilai tetapan permeabilitas relatif K berdasarkan persamaan 4. Nah, kan ada percobaan 1, percobaan 2. Nah, mu-nya ini yang pertama itu diperoleh dari perhitungan yang kalian lakukan di nomor 1 ya. Nah, yang kedua ini mu-nya itu dari nomor 2. Mu 0-nya ini yang sudah diketahui tadi, 4V dikali 10 pangkat min 3 Tesla meter per ampere. Kemudian lanjut ke nomor 4. Berdasarkan hasil percobaan, bagaimanakah hubungan medan magnet di dalam solenoida dengan arus listrik? Nah, hubungannya kan tadi sudah dijelaskan ya, temennya juga masih ingat tadi bahwa berbanding lurus, seperti itu. Nanti kalian jelaskan aja berdasarkan tabel pada data pengamatan ataupun dari grafik, sama aja. Kemudian yang nomor 5, berdasarkan hasil percobaan, bagaimanakah hubungan medan magnet di dalam solenoida dengan jumlah kumparan atau lilitan kawat per meter. Tadi ini saya sudah jawab di tujuan nomor 2, bahwa hubungannya itu berbanding lurus. Nah, kalian lihat lagi dari data pengamatan milik kalian, kemudian jelaskan ulang ya. Lanjut ke nomor 6.
Berbedakah tetapan permeabilitas mu yang diperoleh dari percobaan dengan tetapan permeabilitas ruang hampa? Apa penyebab dan perbedaan tersebut? Kan dari nomor 1 dan nomor 2 kalian mencari tuh permeabilitas mu-nya. Nah, kalian bandingkan dengan permeabilitas ruang hampanya yang sudah ditetapkan kan, 4V kali 10 pangkat min 3. Nah, beda tidak? Apabila beda, jelaskan penyebabnya. Nah, penyebabnya di sini dikarenakan dari suhu dan tekanan. Kemudian nomor 7, sebutkan faktor yang mempengaruhi nilai tetapan permeabilitas. Ini saya sudah jelaskan tadi kan di teori. Nah, kalian masukkan saja apa saja faktor-faktornya. Oke, sudah selesai. Dari tugas akhir ini ada yang ingin ditanyakan tidak? Ada yang ingin ditanyakan tentang tugas akhirnya? Silakan Raisen. Oke, Anugrah Utagol. Izin masuk Kak. Itu untuk grafik tadi tetap dibuat di dalam Word juga ya seperti yang kemarin-kemarin. Iya, tetap. Jangan lupa untuk tulisannya tetap tulis tangan ya. Baik. Terima kasih. Oke. Apabila sudah tidak ada, lanjut ke kesimpulan. Ada yang mau memberikan kesimpulan? 1 orang laki-laki dan 1 perempuan. Gina Raudatul, silakan. Baik Kak, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gina Raudatul Jana Nasir, NIM 2020-11093. Untuk kesimpulan, pada praktikum ini didapati bahwa yang pertama, untuk mempelajari hubungan antara medan magnet dengan arus listrik dapat dilihat dari persamaan besar medan magnet pada solenoida, yaitu B sama dengan mu0 dikali N dikali I dengan arus listriknya sebanding dengan medan magnet. Yang kedua, sama dengan pada poin 1, untuk mengetahui atau mempelajari hubungan antara medan magnet dengan jumlah lilitan persatuan panjang diambil dari pada persamaan medan magnet B sama dengan mu0 kali N kali I, di mana medan magnet sebanding dengan jumlah lilitan kawat persatuan panjang dan dapat dicari dengan persamaan N sama dengan N per L, di mana N besar adalah jumlah lilitan dan L adalah panjang solenoida. Dan yang terakhir, untuk menentukan nilai tetapan permeabilitas mu dapat dilihat dari persamaan K sama dengan mu per mu0, di mana K adalah permeabilitas relatif, mu adalah permeabilitas, dan yang terakhir mu0 adalah permeabilitas ruang hampa. Sekian Kak. Oke, 1 lagi. Jordan Abdul Rizak, silakan. Semuanya perkenalkan, nama saya Jordan Abdul Rizak dengan NIM 2020-11087. Untuk tujuan yang pertama, mempelajari hubungan antara medan magnet dengan arus listrik, yaitu medan magnet itu berbanding lurus dengan arus listrik, yaitu berdasarkan persamaan pertama pada modul kali ini, yaitu besar medan magnet sama dengan mu0 dikali jumlah lilitan dikali arus. Dan yang kedua, sama seperti tujuan yang pertama, yaitu mempelajari hubungan antara medan magnet dengan jumlah lilitan persatuan panjang, sama, yaitu berbanding lurus dengan medan magnet berbanding lurus dengan jumlah lilitan persatuannya. Dan jumlah lilitan persatuannya bisa dicari dengan persamaan kedua pada modul ini, yaitu jumlah lilitan sama dengan jumlah lilitan persatuan panjang sama dengan jumlah lilitan dibagi dengan panjang solenoida. Dan yang ketiga, menentukan nilai tetapan permeabilitas, yaitu bisa dicari dengan permeabilitas relatif sama dengan permeabilitas benda dibagi dengan permeabilitas hampa udara. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih ya untuk jawabannya, atau kalian telah memberikan kesimpulan pada praktikum ini. Udah betul sekali bagaimana cara menjawab kesimpulan itu, yaitu dengan menjawab dari tujuannya. Oke, karena sudah selesai,
Saya ucapkan terima kasih karena sudah mengikuti praktikum ini dengan baik dan juga aktif. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dari yang saya sampaikan atau masih terdapat kekurangan. Semoga puasa kita dapat berjalan dengan lancar dan amal ibadah di bulan Ramadan kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada Bang Ring. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih Kak Indri dan Kak Vita yang telah membantu jalannya praktikum. Mohon maaf, ini Nona Kurota Ayun, ada apa resen? Enggak Kak, tadi lupa nurunin. Oke, terima kasih. Oke, saya izin konfirmasi mengenai absensi. Mungkin ada yang belum saya absensi di awal. Silakan gunakan fitur raise your hand-nya. Oke, sepertinya tidak ada ya. Saya izin konfirmasi untuk yang tidak hadir pada praktikum hari ini. Yang pertama, Novel Raffi Attilah. Selanjutnya ada Marcelino Matius Duran. Selanjutnya ada Kevin Waranai Lempoy. Oke, praktikum pada hari ini telah berakhir. Silakan dikerjakan laporannya dengan deadline yang ditentukan. Saya ingatkan kembali untuk link video praktikumnya akan saya share H-1 praktikum. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang. Terima kasih.